Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Juni Purba dengan NIM 120220243 dari kelas Perencanaan Wilayah RD akan mempresentasikan tugas saya, yaitu pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perencanaan wilayah. Adapun outline pembahasan pada presentasi saya kali ini, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua pokok pemikiran, yang ketiga klaster dan produktivitas, yang keempat klaster dan inovasi, yang kelima klaster dan formasi bisnis baru, yang keenam pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional, dan yang terakhir yaitu kritik konsep. Yang pertama mengenai latar belakang, di mana pembangunan wilayah berdasarkan kebijakan klaster diawali dengan munculnya konsepsi keunggulan kompetitif dari Porter, di mana Michael Porter mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif, di mana konsep ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Keunggulan kompetitif Porter ini juga muncul karena adanya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat yang lambat dan terjadinya krisis ekonomi pada saat itu, sehingga muncullah pengembangan kebijakan klaster dengan prinsip pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Di mana Porter juga mengklaim cara pandang dengan kebijakan klaster merupakan cara pandang baru dibandingkan cara pandang lama yang fokus pada kebijakan industri. Kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Pembahasan berikutnya yaitu pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif atau klaster, di mana yang pertama arah baru pengembangan wilayah terdapat 6. Yang pertama fokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pembangunan yang dilakukan berbasis klaster dengan mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, fokus pada kekuatan dan potensi, bukan pada tindakan. Yang keempat yaitu pengembangan strategi di mana mengutamakan pembangunan daripada daftar-daftar tindakan yang akan dilakukan. Yang kelima, menggunakan prioritas dan urutan, atau yang disebut juga dengan sequenced. Yang keenam yaitu pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Berikutnya, wilayah kompetitif dan keunggulan kompetitif, di mana Porter menyarankan ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif dengan wilayah lain, maka mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan dan pekerja, serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Berikutnya yaitu faktor penentu keunggulan daya saing. Yang pertama pada faktor endowment, di mana faktor endowment ini mencakup sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, warisan atau cagar budaya. Berikutnya yaitu keunggulan secara makroekonomi terdiri dari kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan efektivitas lembaga politik. Untuk faktor mikroekonomi ada 3, yaitu kualitas lingkungan, pengembangan klaster, dan kecanggihan strategi. Pada pokok pemikiran kebijakan klaster, saya mengambil contoh klaster wine di California, di mana untuk yang menjadi pusat pada klaster ini yaitu pertanian atau perkebunan anggur, yang saling berhubungan dengan fasilitas pemrosesan wine, di mana keduanya haruslah didorong oleh faktor pendidikan dan lembaga pemerintah yang menaungi dari atasnya. Pertanian atau perkebunan anggur akan menciptakan
akan berhubungan dengan pergudangan anggur, pupuk, pestisida, herbisida, peralatan panen anggur yang dibantu dengan teknologi irigasi dan menjadi sebuah acuan untuk klaster pertanian di California. Sedangkan pada fasilitas pemrosesan wine didorong oleh peralatan pembuatan wine, botol besar, botol, caps dan corks, label, hubungan masyarakat dan periklanan, dan spesialis publikasi. Untuk bagian klasternya yaitu terdapat klaster pariwisata dan klaster industri makanan. Pokok pemikiran berikutnya yaitu komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster. Yang pertama yaitu klaster global yang melayani pasar nasional dan global, mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Yang kedua yaitu klaster lokal yang melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri dengan komposisi terbanyak yaitu pada klaster lokal. Di sini saya akan membahas outline berikutnya, yaitu klaster dan produktivitas yang dipercaya bahwa klaster ini dapat meningkatkan produktivitas, di mana para ahli menjelaskan bahwa konsentrasi perusahaan dalam hal ekonomi atau aglomerasi ini biasa terlihat muncul di tingkat industri untuk ekonomi perkotaan yang beragam. Sehingga sifat ekonomi aglomerasi telah bergeser ke tingkat klaster dan jauh dari industri yang lebih sempit atau daerah perkotaan semata, di mana ekonomi aglomerasi ini dalam klaster ekonomi aglomerasi yang pertama sebagai akses ke input dan karyawan khusus, di mana lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan personel dibandingkan dengan integrasi vertikal, aliansi formal, dan entitas luar atau mengimpor atau menginput dari lokasi yang jauh. Cluster adalah bentuk organisasi spesial yang dapat menjadi sarana yang secara inheren lebih efisien atau efektif untuk mengumpulkan input daripada alternatif asalkan tersedia pemasok lokal yang kompetitif. Berikutnya yaitu akses ke informasi. Pasar yang luas, teknis, dan informasi khusus lainnya terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster yang dapat diakses lebih baik atau dengan biaya lebih rendah, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas saat ini dengan semakin mendekati batas produktivitas. Hal ini juga berlaku untuk aliran informasi antar unit dari perusahaan yang sama, kedekatan pasokan dan keterkaitan teknologi, dan keberadaan hubungan pribadi berulang, dan ikatan komunitas yang memupuk kepercayaan memfasilitasi aliran informatif di dalam kelompok. Pembeli yang canggih dapat merupakan bagian dari kelompok dan peserta klaster lainnya memiliki informasi tentang kebutuhan pembeli yang sering dibagikan. Peran klaster dalam produktivitas yang ketiga yaitu sebagai komplementaritis, di mana klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitasi saling melengkapi antara aktivitas peserta klaster. Jenis bentuk-bentuk pelengkapan yang dilakukan klaster dalam produktivitas yang pertama, produk pelengkap untuk pembeli. Misalnya, pengalaman pengunjung dipengaruhi tidak hanya oleh daya tarik dan kualitas daya tarik pada pariwisata. Yang berikutnya yaitu sebagai pelengkap pemasaran, di mana kehadiran sekelompok perusahaan dan industri terkait di lokasi menawarkan efisiensi dalam pemasaran bersama, seperti rujukan perusahaan, pameran dagang, majalah perdagangan, dan delegasi pemasaran. Hal ini dapat meningkatkan reputasi lokasi di bidang tertentu dan membuatnya lebih mungkin bahwa pembeli akan mempertimbangkan vendor atau produsen yang berbasis di sana. Kehadiran berbagai sumber untuk produk atau layanan di lokasi juga mengurangi resiko pembelian yang dirasakan dengan menawarkan pembeli potensi untuk melakukan multisumber daya atau beralih vendor jika diperlukan. Yang berikutnya yaitu sebagai komplementaritis karena keselarasan kegiatan yang lebih baik antara peserta klaster, hubungan dengan pemasok, saluran, dan industri hilir akan diakui dan ditangkap lebih mudah dalam kelompok daripada di antara peserta yang tersebar. Peran klaster dalam ekonomi aglomerasi yang keempat yaitu akses ke institusi dan barang publik. Klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi publik.
Kemampuan untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih dalam program pelatihan lokal, misalnya menghilangkan atau menurunkan biaya pelatihan internal. Perusahaan sering dapat mengakses infrastruktur khusus, saran dari para ahli di lembaga lokal dan sejenisnya dengan biaya yang sangat rendah. Beberapa barang publik atau semi-publik yang tersedia di dalam klaster mirip dengan barang publik konvensional dalam arti mereka terkait erat dengan pemerintah dan lembaga publik, misalnya investasi publik dalam infrastruktur khusus, program pendidikan, informasi, dan pameran dagang. Peran klaster dalam produktivitas yang kelima yaitu sebagai insentif dan pengukuran kinerja. Klaster membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Klaster meningkatkan insentif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas tinggi karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu tekanan kompetitif, di mana persaingan dengan pesaing berbasis lokal memiliki insentif yang kuat karena memudahkan perbandingan yang konstan dan karena rival lokal memiliki keadaan umum yang serupa. Klaster juga mampu memudahkan untuk mengukur kinerja kegiatan in-house karena sering ada perusahaan lokal yang melakukan fungsi serupa. Manajer kemudian memiliki peluang yang lebih luas untuk membandingkan biaya internal dengan transaksi yang wajar dan juga biaya pemanfaatan yang lebih rendah dalam membandingkan kinerja karyawan dengan yang lainnya secara lokal. Pembahasan berikutnya yaitu klaster mampu meningkatkan inovasi sehingga diperoleh hubungan klaster dengan inovasi, yaitu klaster membantu untuk memperjelas dan mempercepat dalam memahami kebutuhan pembeli baru. Sama pentingnya dengan atau lebih daripada manfaatnya dalam produktivitas saat ini adalah peran klaster dalam informasi dan pertumbuhan produktivitas, di mana klaster menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi yang mampu melibatkan beberapa risiko juga dibandingkan dengan lokasi yang terilokasi, di mana perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster seringkali dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan pembeli baru. Ketika kebutuhan pembeli saat ini, perusahaan-perusahaan sebuah klaster mendapatkan manfaat dari konsentrasi perusahaan dengan pengetahuan dari hubungan pembeli. Yang berikutnya yaitu partisipasi klaster mampu menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, operasi, atau pengiriman yang baru. Peserta dapat terkena wawasan yang lebih kaya ke dalam teknologi yang berkembang. Hubungan yang berkelanjutan dengan entitas lain dalam klaster memfasilitasi pembelajaran seperti halnya memudahkan kunjungan situs dan kontak tatap muka. Berikutnya yaitu keuntungan potensial dari klaster yaitu memahami kebutuhan dan peluang untuk inovasi, di mana sebuah perusahaan dalam klaster seringkali dapat lebih cepat mendapatkan komponen layanan, mesin, dan elemen lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan inovasi baik dalam bentuk lini produk baru, proses baru, atau model logistik baru. Berikutnya yaitu perusahaan mampu bereksperimen dengan biaya lebih rendah atau menunda komitmen besar sampai adanya kepastian yang lebih besar bahwa produk yang lebih bagus lagi. Dengan kesamaan kesadaran, maka perusahaan pasukan untuk mencari cara-cara kreatif di mana untuk membedakan diri mereka, tekanan dalam berinovasi pun akan meningkat. Perlu diperhatikan bahwa klaster dapat menghambat inovasi. Ketika sebuah klaster berbagi pendekatan seragam untuk bersaing, semacam grouping seperti sering memperkuat perilaku lama, menekan ide-ide baru, dan menciptakan kekakuan yang mencegah adopsi perbaikan. Klaster juga dapat memungkinkan untuk tidak mendukung inovasi yang benar-benar radikal, yang cenderung membatalkan bakat, informasi, pemasok, dan infrastruktur yang ada. Berikutnya yaitu klaster dapat menciptakan bisnis baru. Maka kita lihat hubungan klaster dengan formasi bisnis baru, yaitu informasi yang lebih baik tentang peluang. Di mana peluang yang dirasakan di lokasi klaster diupayakan di sana karena hambatan untuk masuk lebih rendah daripada di tempat lain. Aset keterampilan input dan staf yang dibutuhkan seringkali tersedia di lokasi klaster dan dikumpulkan dengan lebih mudah di sana. Lembaga keuangan lokal dan investor dengan pengetahuan industri mungkin memerlukan premi resiko modal yang lebih rendah. Pasar lokal yang signifikan juga sering hadir sehingga pengusaha telah menjalin hubungan dan sering lebih suka tinggal di komunitas yang sama.
Berikutnya yaitu menciptakan lebih banyak nilai ekonomi daripada ide dan keterampilan, di mana perusahaan mapan yang berbasis di lokasi lain tertarik untuk mendirikan anak perusahaan di lokasi klaster, mencari manfaat produktivitas dan keunggulan inovasi. Yang berikutnya yaitu mempercepat proses inovasi klaster. Dengan pengusaha yang telah menjalin hubungan, maka komunitas akan mampu membantu munculnya inovasi pada klaster sehingga dengan adanya bantuan tersebut terjadilah proses yang lebih cepat dibandingkan proses yang tanpa klaster. Yang berikutnya yaitu klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah. Pembahasan berikutnya yaitu pembangunan regional. Dalam teori ini kita dapat memahami bahwa pembangunan regional merupakan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Dengan perumusan strategi yang pertama yaitu pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, yang kedua pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, yang ketiga pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, yang keempat penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Untuk mengembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah, diperlukan posisi keunggulan kompetitif yang khusus seperti lokasi, warisan fisik atau budaya, kekuatan, dan potensi kekuatan. Dengan mencari keunikan, lokasi yang cocok dan peranan wilayah di dalam lingkup wilayah sekitar, negara atau global, sehingga dapat mencapai keseimbangan dengan wilayah sekitar dengan memperhatikan kelemahan yang harus diatasi. Juga selain itu dapat mengembangkan kekuatan unik yang dimiliki seperti dengan bantuan elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul, dan memperhatikan klaster yang ada saat ini dan klaster yang berpotensi muncul untuk dikembangkan. Sehingga muncullah prioritas dan urutan pengembangan yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Berikutnya yaitu pengaruh pemerintah dalam upgrading cluster. Yang pertama, pemerintah perlu melakukan hal-hal berikut yaitu upaya stabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua, meningkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakannya seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan, infrastruktur fisik yang sesuai, dan infrastruktur informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, menetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan insentif yang mengatur persaingan antar perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Yang keempat, yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan program tindakan ekonomi yang positif. Yang kelima, memfasilitasi pengembangan dan peningkatan klaster. Dan yang keenam, mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif agar muncul tindakan kolektif. Di sini saya memberikan skema mengenai pengaruh pemerintah dalam upgrading cluster dengan pusatnya yaitu sebagai penentu strategi peningkatan kebijakan cluster. Dengan konteks strategi dalam persaingan usaha yang perlu diperhatikan, memperhatikan kondisi-kondisi permintaan, memperhatikan industri terkait dan pendukung, serta memperhatikan kondisi faktor input. Untuk memperhatikan konteks strategi dan persaingan perusahaan, strateginya yaitu organisasikan departemen-departemen pemerintah yang relevan, memfokuskan upaya-upaya untuk menarik investasi asing, memfokuskan promosi ekspor di sekitar klaster, dan mengeliminasi hambatan-hambatan terkait kompetisi lokal. Untuk menimbulkan kondisi-kondisi faktor input, maka perlu menciptakan program-program pendidikan dan pelatihan spesialisasi, mendirikan upaya riset di universitas lokal, mendukung pengumpulan dan pengomplikasi informasi yang spesifik terkait klaster, dan meningkatkan transportasi, komunikasi, dan infrastruktur spesialis lainnya. Berikut pembahasan yang keenam yaitu kebijakan ekonomi terkait klaster, di mana klaster dapat menjadi faktor spesialisasi dan kecanggihan, pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi, promosi ekspor, kebijakan iptek, promosi investasi, dan reformasi regulasi.
Sesuai dengan kebijakan ekonomi ini, Porter menekankan bahwa kebijakan klaster berbeda dengan kebijakan industri yang sebelumnya banyak dipakai oleh pemerintah yang dianggap oleh Porter sebagai kebijakan tradisional. Sementara itu, Porter mengklaim kebijakan klaster merupakan kebijakan dengan cara pandang baru, di mana perbedaan kebijakan industri dan kebijakan klaster menjadi hal yang perlu diperhatikan pada saat itu. Adapun perbedaan kebijakan industri dengan kebijakan klaster yang pertama yaitu kebijakan industri bertumbuh pada pandangan persaingan internasional, sedangkan kebijakan klaster bertumbuh pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antara perusahaan dan lokasi. Yang di mana pada kebijakan industri beberapa industri hanya menawarkan prospek penciptaan kekayaan yang lebih besar daripada kekayaan lain. Industri yang diinginkan misalnya teknologi tinggi, pertumbuhan baru yang harus ditargetkan untuk mendapatkan dukungan. Sedangkan kebijakan klaster memiliki sekuensi dan pelimpahan dalam klaster yang lebih penting, yaitu pertumbuhan produktivitas daripada skala individu. Perbedaan berikutnya yaitu kebijakan industri melihat keunggulan kompetitif sangat ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala, sedangkan pada kebijakan klaster akomodasi pengecualian perusahaan asing, teori klaster menyerukan untuk menyambut perusahaan asing dalam perusahaan lokal. Pembahasan yang berikutnya yaitu kritik-kritik yang ada pada kebijakan klaster. Yang pertama, klaster sebagai konsep yang kacau. Yang kedua, klaster merupakan merek klaster poster yang tercemar sebagai taraf tertentu oleh promosi dan konsultasi komersial ditambah dengan transfer kebijakan yang modis dan adopsi yang tidak lazim oleh lembaga pembangunan internasional, nasional, regional, dan lokal. Berikutnya itu skala dan level yang masih membentuk, mengoperasikan, dan memperluas belum ditentukan dengan jelas. Yang keempat, teori Porter memberikan perhatian terbatas pada dimensi sosial dari pembentukan dan dinamika klaster. Sekian presentasi saya pada topik pengembangan wilayah berdasarkan kebijakan klaster untuk memenuhi ujian tengah semester perencanaan wilayah. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.